Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, untuk itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Allah yang memelihara, melindungi, dan memberkati atas setiap kehidupan kami. Bapa, saat ini kami, anak-anak-Mu sedang dan mau menemukan akan firman. Kiranya Allah izinkan kami untuk kami membaca serta merenungkan firman saat ini. Berkati kami, berkati akan akal budi, pengetahuan jasmani dan rohani kami. Di doa kami berdoa kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, kepada umat-umat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini firman Tuhan terambil dari Kejadian 3 ayatnya yang pertama hingga pada ayatnya yang ke-8. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan serta merenungkan dalam hidup sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, di mana pada tema akan firman Tuhan ini, yaitu di dalam Alkitab manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa ular itu merupakan binatang yang paling cerdik, binatang yang
di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi ketika ular bertemu dengan rusuk manusia itu, dia mengatakan seperti ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Dia memberikan pertanyaan yang sistemnya mencoba pemikiran. Itu merupakan cobaan, bahwa pertanyaan itu merupakan pertanyaan bahwa Tuhan itu melarang semua tanaman yang ada di bumi. Nah, disitulah punya kelemahan dari seorang perempuan atau rusuk dari manusia itu. Dia punya kelemahan di sini. Dia mengatakan bahwa semua pohon itu dimakan buahnya yang ada dalam taman itu, tetapi ada pohon kehidupan, di mana pohon yang baik dan yang jahat dilarang. Seperti itu. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali perbuatan antara sesama, ataupun kita juga tidak menyadari tentang hal itu. Kita ini orang beriman, kita ini orang percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Esa itu ada. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Tetapi terkadang kita tidak menyadari bahwa tubuh kita itu lemah. Kita sering mencoba orang lain, hal yang kita sudah tahu itu kita sering mencoba dan melakukan. Contohnya, saya ini pencuri. Maaf, saya ini tahu kalau tindakan mencuri, pemerkosaan, ataupun hal-hal yang lainnya itu yang merupakan hal yang berzina, itu tidak baik bagi saya dan bagi agama saya atau kepercayaan saya sebagai agama Kristen. Nah, ketika saya tidak memiliki sesuatu, ada sesuatu yang saya butuhkan, saya tidak memiliki sesuatu tersebut, dan orang lain memiliki hal itu, maka saya mulai untuk mencari akal, mencari cara untuk mendapatkan hal tersebut. Sementara saya ini adalah orang yang memiliki iman atau kepercayaan yang sangat kuat atau tinggi. Tetapi dengan keterbatasan tersebut, saya tidak sabar untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, dengan cara kelicikan saya untuk mau mencuri sesuatu tersebut, seperti itu, saudara-saudara. Nah, ular ini, dia ini licik. Dia mau mencuri apa yang diperintahkan Tuhan kepada umat manusia. Dia sudah tahu bahwa Tuhan Allah itu melarang pohon yang berada di tengah-tengah taman itu supaya manusia itu jangan memakan pohon itu, karena pohon itu memiliki pengetahuan yang jahat dan yang baik. Tetapi itu pun ular sangat cerdik, sehingga ular itu Tuhan Allah pada ayat yang sebelumnya itu Tuhan Allah menghukum ular itu dengan berjalan dengan menggunakan perut, dan makanan daripada ular itu merupakan abu sampai dia mati. Seperti itulah, sehingga kita manusia ini, jika kita sudah mengetahui hal tersebut, kalau itu merupakan hal yang baik, ya kita
lakukan dengan seterusnya. Jangan kita tahu bahwa hal itu baik dan kita mau untuk membuatnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Dan sesuatu yang tidak baik itu kita sudah tahu bahwa sesuatu itu tidak baik, tetapi kita masih mau untuk melakukan. Jangan. Kesalahan besar ada dalam diri kita. Lalu ayatnya yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Itu yang tadi saya sudah jelaskan, bahwa ini merupakan jawaban si perempuan ini kepada si ular. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dia sudah memberikan jawaban tersebut. Tetapi ular itu masih memiliki sebuah jawaban yang dapat membenarkan tentang pertanyaannya. Dia berkata seperti ini, itu pada ayat yang keempat. Kepada perempuan itu, sekali-kali kamu makan tidak akan mati. Dia tantang perempuan itu, apakah perempuan itu memiliki pendirian yang sangat kuat atau tidak. Itulah tantangan si ular. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah jawaban si ular yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ular ini memiliki kelicikan, saudara-saudara yang terkasih, sehingga kita sebagai manusia terkadang banyak sekali kita tidak sadar. Kita mengetahui bahwa hal tersebut salah, hal tersebut buruk, tetapi kita masih mencoba untuk orang lain bisa lakukan. Jangan sekali-kali kita melakukan hal tersebut, karena hal tersebut membawa kita suatu hukuman yang besar. Apa yang kita perbuatkan itu kepada sesama kita, kepada Tuhan, maka kita akan menanggung resiko. Kita harus bertanggung jawab. Yang walaupun itu kita tahu kita yang menyuruh orang itu, tetapi punya resiko. Ayatnya ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini pada ayat yang ke-6. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, begitu banyak. Contohnya orang yang mencuri, dia itu mengambil hak milik orang lain itu dengan semudahnya, dengan segampangnya. Contohnya, saya memelihara seekor ternak, domba ataupun sapi. Nah, ketika si ular datang, dia mencobai si orang yang tidak mau mencuri sebetulnya. Dia mengatakan seperti ini, hai, kenapa kamu tidak mengambil sapi dan domba si orang itu? Dia mengatakan seperti itu. Jika kamu mengambil sapi dan domba itu, maka kamu akan kaya. Maka kamu akan dapat menjualnya dengan mendapatkan uang. Mungkin dia bisa memberikan pengertian seperti itu, tanpa dia memikirkan apa
risiko yang ditanggung jika Tuhan hewan itu menangkapnya. Seperti itu. Artinya perempuan ini dia melihat bahwa itu buah itu memiliki kenikmatan dan dilihatnya itu menarik. Dan juga saat ular itu memberikan pengertian, dia juga memiliki keyakinan bahwa dia itu yakin sekali bahwa ketika dia makan buah itu, dia akan sama seperti Allah. Seperti itu. Jadi hal yang mudah itu, yang kita anggap itu mudah, yang kita anggap itu dengan mudah kita dapat itu tidak baik juga seperti itu. Karena pada awal mulanya itu sudah ada perjanjian. Jadi perjanjian itu, apapun perjanjian itu kita harus mengikuti, kita harus taati sehingga kita tidak mengingkar janji. Jika kita mengingkar janji itu, maka itu merupakan beban yang kita pikul dari masa ke masa. Seperti itu ya. Maka terbukalah. Ayat yang ketujuh, maka terbukalah mereka berdua. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ini ketika mereka melakukan hal tersebut baru mereka sadar itu sangatlah salah, memiliki risiko yang sangat besar. Mungkin sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa, sebelum mereka memakan buah itu, mungkin manusia kan belum dapat mengetahui tentang yang jahat dan yang baik dan yang jahat. Mereka hanya mengetahui tentang hal baik saja. Seperti itu. Tapi ketika mereka makan, mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu salah, dan juga mereka sudah menyadari diri bahwa tubuh mereka itu penuh dengan dosa, dan mereka sudah melanggar perintah dan larangan Tuhan Allah. Seperti itu. Ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dan dalam taman. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, maka bersembunyilah manusia itu. Mereka takut, mereka malu, karena mereka sudah melanggar perintah dan larangan Tuhan Allah. Seperti itulah. Jadi kita sebagai umat Kristiani, kita juga harus sesuaikan, harus membandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menaati aturan yang diberikan oleh pemerintah setempat. Itu banyak aturan tentang perundang-undangan, sehingga kenyamanan, ketertiban dalam kehidupan kita dalam masyarakat itu tetap ada. Seperti itu ya. Kita itu harus percaya bahwa pemerintah itu tujuannya baik. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Itu ketika kita melanggar itu, maka kita akan dipenjara.
maka kita akan dihukum. Tanpa kita sadari, kita dihukum oleh Tuhan. Karena pemerintah itu merupakan utusan Tuhan Allah. Pemerintah itu merupakan utusan yang menakodai akan wilayah, akan kita semua sebagai masyarakat Indonesia atau masyarakat dalam suatu negara. Seperti itulah. Untuk itu, marilah kita sebagai umat yang berkristiani, umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita membuat perjanjian, membuat kesepakatan, membuat perjanjian dalam kehidupan kita, kita harus taati, kita harus mengikuti, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik dan lancar, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah di sini, kita harus taati itu. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa itu merupakan larangan yang sangat melekat, yang sangat mengikat antara kita dengan Tuhan Allah, sehingga kita dapat diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan Allah sebagai Sang Pencipta alam semesta, dan Yesus sebagai Sang Juru Selamat kita. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan doa kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas kasih karunia-Mu dan kuasa Roh Kudus Allah. Allah memelihara, melindungi, menjaga, dan menyertai kami, serta memberkati kami hari lepas hari, di mana saat ini ya Allah, kami sebagai umat-Mu, sebagai umat yang berkristiani, telah membaca merenungkan kiranya firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami renungkan, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami, biarlah boleh menjadi petunjuk bagi kami, di mana kami sebagai umat manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan itu pun Allah telah mengaruniai kami dengan anak-Mu Yesus, Sang Juru Selamat kami. Ya Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, berkati kami ya Allah. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami ya Allah. Kiranya Allah memberikan kami kesadaran, memberikan kami jalan kebenaran dan terang bagi jalan kami. Ini doa dan permohonan kami berdoa kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin.